Halo, selamat malam. Malam. Satu hari ini kan hujan ya, semangat kan? Semangat. Asik kan nih? Tahu nggak? Kita mau buat acara apa nih? Ngayuh bareng Mulia. Sebelum kita memasuki acara nanti ya ada urutan-urutan acaranya, alat-alatnya. Dulu kita berdoa ya, bersyukur atas keberkahan Tuhan, penyertaan Tuhan juga kasih yang luar biasa membuat kita dapat hidup dalam keluarga, satu sama lain kita saling dapat bersukacita, satu sama lain kita dapat bergembira, dan terkhusus satu sama lain di keluarga dan putra ini kita senantiasa dapat bersyukur, berdoa dan menaikkan pujian kepada Tuhan yang berbeda. Kita menikmati segala rahmat dan berkat yang itu yang utama. Silakan berarti siapa nih yang akan berdoa? Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan doa dari Mulia untuk membuka acara kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Kamu dari pagi nama Yesus. Kami telah melewati sepanjang hari ini Yesus dengan Kamu Tuhan. Selanjutnya hari ini kami akan lanjutkan acara ini akan berkumpul, kami akan sharing satu dengan yang lainnya Yesus. Kau berkati hingga akhir nanti Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Yesus. Hanya kami saja kami berdoa dan Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Anggur Baru Kecurah. Sekarang kita melanjutkan ke acara berikutnya. Tadi kita sudah menaikkan pujian, kita juga sudah berdoa, walaupun sedang hujan, tapi suasana di sini tetap hangat ya, tetap hangat. Oke. Nah sekarang kita akan ke
acara selanjutnya itu kalau teringin nih kalian punya kesaksian dalam hidup kalian, tentunya akan kebaikan Tuhan. Jadi silakan dari kalian nanti ada yang bersedia untuk memberikan kesaksian pengalaman iman kalian tentang kebaikan Tuhan yang kalian rasakan dalam kehidupan kalian pada saat ini dan keyakinan kalian akan diharapkan dalam janji Tuhan di masa yang akan datang. Silakan untuk kalian punya kesaksian atau juga nanti ingin juga bersaksi juga tentang tokoh Alkitab ya, kasihnya iman ya, tokoh iman yang kalian menjadi sebuah motivasi, sebuah inspirasi yang buat kalian menjadi punya kegairahan untuk oh ya aku ingin meneladani ya. Silakan kasih tahu. Oke. Ya. Untuk sesi kesaksian hari ini mungkin kita akan mulai dari Aryan. Silakan. Oke, kalau begitu kita kasih semangat Bar. Oke, terima kasih sudah mau menunjuk saya untuk kesaksian pada malam hari ini. Jadi mungkin kesaksian saya waktu saya masih kecil di Papua itu kan waktu di kampung ya ini saya kan waktu saya itu kan suka ikut mama saya berkebun kan, kebun terus kadang-kadang saya suka ngambilin uangnya kan pas mama saya kerja. Terus ini waktu hari bukan hari sih ini udah lancar ngambil duit terus ini terakhir kalinya saya itu mau ngambil duit kan, mama saya itu lagi berkebun di kebun gitu. Nah lagi berkebun terus saya pelan-pelan datang ke tasnya, noken lah kalau di Papua kan bilangnya noken. Nah saya ke noken terus pas mau ngambil uang teh di situ ada warna hijau kan. Nah warna hijau itu saya kira uang 20.000. Pas saya mau masuk mau ambil ternyata kodok gitu. Terus saya pegang, terus kaget kan, saya refleks, langsung saya lari langsung jatuh itu. Kaki saya sih ini sih kena paku ya. Cuman di situ untung baik, Tuhan baik sih, nggak sampai lukanya emang nggak sampai dibawa ke rumah sakit sih. Cuman untung Tuhan itu di situ nolong saya gitu. Terus mungkin tokoh Alkitab yang menurut saya yang saya sukai itu Abraham. Nah, karena kenapa? Abraham itu dia itu kan disuruh Tuhan buat kasih persembahan gitu anaknya jadi korban bakaran gitu. Cuman dia itu Abraham itu mau nurut aja sama Tuhan gitu. Nah, cuman Tuhan itu kayak ngerasa kayak gimana ya, kayak kasihan gitu sama Abraham. Nah, akhirnya Tuhan bilang ke Abraham karena Tuhan kasihan, jadi Tuhan bilang ke Abraham, udah kamu persembahkan aja anak domba itu. Nah, jadi Abraham itu saya suka karena dia itu percaya sama Tuhan, terus dia itu mau melakukan perintah-perintah Tuhan gitu. Dan dia itu selalu percaya sama Tuhan gitu, bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu baik gitu. Itu aja sih, terima kasih. Oke, untuk kesaksian yang kedua kita ke Kevin, silakan selanjutnya. Nah, kita kasih coblos. Selamat malam semuanya. Terima kasih Kak Ivan sudah memberikan saya waktu untuk kesaksian. Nama saya Kevin, saya kelas 6, umur saya 12. Cita-cita saya ingin menjadi tentara angkatan udara. Saya terinspiratif dari tokoh Alkitab yang bernama Daud. Walaupun ia kecil, tapi ia bisa melawan orang yang besar seperti Goliat. Dia melemparkan batu mengenai daya
jatuh di muka tanah. Yang saya ambil dari kisah Daud adalah Daud itu orangnya pemberani, dia taat kepada Allah, terus tuh percaya bahwa Allah itu melindungi Daud sampai selama-lamanya. Terima kasih. Oke, sebelum kita menyanyikan kesaksian dari berikutnya, mari kita menyanyikan lagu Dan Serta Yesus. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan sesi kesaksian kita. Oke, dari Agus, silakan. Makasih Silvan, makasih semuanya atas waktunya. Nah, pada kesempatan ini saya akan bersaksi kisah hidup saya selama di asrama ini. Saya masuk di Dana Mulia tahun 2012. Nah, pada saat itu saya masih duduk di bangku SD kelas 3. Pertama saya masuk Dana Mulia, jujur saya pribadi belum mengenal Tuhan gitu. Maksudnya mengenal Tuhan, saya belum percaya kepada Tuhan sepenuhnya gitu. Saya emang sering gitu ke gereja, sekolah minggu, tapi saya belum memahami gitu siapa Tuhan itu dan bagaimana sosok Tuhan itu. Tapi semenjak saya di asrama ini, saya dibentuk untuk bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, untuk percaya gitu sama Tuhan. Nah, pertama masuk sini juga saya jujur gak bisa gitu doa, dan pada saat itu saya tugas mimpin pujian. Nah, di situ kan saya harus doa. Nah, di situ saya bingung mau doa gimana gitu, karena saya jujur belum bisa gitu doa. Tapi di tengah kebingungan tiba-tiba Calvin ke kelas kita tiba-tiba duduk di sebelah saya, dan malah dia gitu yang pimpin doa. Di situ saya jujur ya tenang, tapi di satu sisi di situ yang memotivasi saya untuk belajar lebih dalam gitu, lebih mengenal Tuhan, apa sih sosok Tuhan itu gitu dalam kehidupan saya. Dan seiring berjalannya waktu, saya bisa mengenal Tuhan gitu, mengenal juru selamat saya. Dan di situ juga saya udah mulai bisa doa, saya udah berani untuk bicara gitu, untuk mimpin pujian saya udah berani. Saya udah mengenal Tuhan, dan saya waktu itu bawa firman juga. Di situ saya masih ragu-ragu gitu, karena saya takut yang saya firmankan itu salah gitu, nggak sesuai sama pemahaman yang sebenarnya. Tapi berkat Dana Mulia ini saya dapat lebih dekat sama Tuhan, dapat mengenal Tuhan, dan saya bersyukur karena rencana Tuhan sehingga saya berada di tempat ini gitu. Karena tanpa Dana Mulia mungkin saya hidup nggak seperti ini gitu. Mungkin saya hidup di jalanan, kacau lah di luar sana, nggak kenal sama Tuhan. Nah, tapi Tuhan udah menaruh rencana dalam hidup saya gitu. Semua masing-masing dari kita udah diatur gitu sama Tuhan, tapi semuanya kembali kepada kita gitu. Apakah kita mau menuruti apa yang Tuhan rencanakan, atau justru kita teguh sama pendirian kita, sama keinginan daging kita, justru yang akan menjerumuskan kita ke kehancuran gitu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini, tetaplah bersyukur gitu apapun yang terjadi kan, dan serahkanlah semua masa depan kita, kehidupan kita selanjutnya sama Tuhan gitu, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita masing-masing gitu. Tuhan yang akan mengatur semuanya sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik gitu.
Jadi intinya semua karena Tuhan ya Kak Agus ya, karena Tuhan baik ya, Tuhan yang menolong dan Tuhan bekerja melalui dana mulia untuk menolong Agus ya untuk kepada kehidupan yang lebih baik dan mengenal Tuhan, gitu ya. Kalau tokoh Alkitab yang saya tokoh favorit saya itu Musa. Kenapa Musa? Karena waktu diutus Tuhan untuk bawa bangsa Israel keluar dari Mesir tuh, di situ Musa nggak pandai berbicara gitu. Dia nggak pandai ngomong di depan banyak orang. Tapi Tuhan menaruh rencana gitu dalam hidup dia sehingga dia mampu gitu melakukan itu. Begitu juga dengan prinsip hidup saya gitu. Misalnya saya nggak bisa nih ngelakuin ini, tapi Tuhan punya rencana buat saya tuh di situ gitu. Misalnya saya ambil jurusan misalnya otomotif nih. Nah saya nggak berbakat di situ, tapi kalau misalnya kalau misalnya itu udah Tuhan rencanakan, maka seiringnya berjalannya waktu itu saya akan paham di bidang itu gitu. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya teman-teman, tadi kita udah mendengar ya kesaksian dari beberapa teman kita. Semoga dari kesaksian teman-teman kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kita bisa jadi inspirasi mungkin, motivasi ke depannya untuk kita terapin dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan juga gak bakal ninggalin kita dalam masalah apapun. Tuhan akan selalu ada. Yang terpenting itu kembali ke diri kita sendiri. Kita mau mengandalkan Tuhan apa enggak. Jadi intinya kita harus bisa mengandalkan Tuhan, selalu berpegang teguh pada janjinya. Perkenalkan, nama saya Daud. Di sini saya akan menyampaikan kesaksian saya, cita-cita saya dan tokoh Alkitab yang saya sukai. Cita-cita saya menjadi Kopassus, dan di sini kesaksian saya adalah waktu pertama kali saya masuk Dana Mulia, saya belum ngerti apa-apa, jadi belum terlalu mengenal Tuhan. Saya pertama diajar untuk baca Alkitab, doa, dan untuk pujian, membimbing pujian. Di situ saya awalnya masih malu-malu dan takut salah. Tapi karena berkat Tuhan yang memberi saya keberanian dan berkat untuk bisa baca Alkitab, doa, dan memimpin pujian dengan benar. Dan saya juga berterima kasih atas berkat Tuhan saya bisa masuk ke Dana Mulia ini dan bisa banyak mengenal tentang Tuhan. Tokoh Alkitab yang saya sukai adalah Daniel. Di sini saya ambil Daniel karena Daniel adalah tokoh yang Tuhan juga sayang sama Daniel, dan Daniel adalah orang yang taat, setia, dan juga rajin beribadah sama Tuhan. Waktu pada zaman kerajaan Babel, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, tapi Daniel tidak binasa, melainkan Daniel selamat di dalam gua singa itu. Daniel selamat karena berkat Tuhan yang sudah melindungi Daniel selama Daniel dalam gua singa itu, yang Tuhan menutup mulut singa-singa itu untuk tidak memakan Daniel. Ya itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, sekian acara kita hari ini. Kita telah menyelesaikan berbagai sesi kita hari ini. Ada yang kesaksian, kita juga tadi bernyanyi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini jangan cuma sia-sia saja, tapi kita harus lebih mempelajari dari teman-teman kita, dari yang kesaksian tadi. Kita harus semangat menjalani masa depan kita, bahwa
Tuhan selalu ada untuk membantu masa depan kita, karena Tuhan gak mungkin ninggalin kita. Percaya aja kalau kita juga mau ngandelin Tuhan. Mungkin Boten ada yang mau tambahin? Oke, terima kasih ya untuk Kak Sirwan, juga anak-anak semuanya, juga Kak Emi yang dari jauh nih mensupport juga nih. Terima kasih juga Kak Emi. Jadi kita bersyukur pada malam hari ini kita semua telah berbagi tentang pengalaman iman masing-masing, tentang kesaksian hidup yang Tuhan perkenankan, bagaimana awal mula berada di Dana Mulia, terus bagaimana Tuhan telah memberikan kalian anak-anak di tempat ini tentang pengenalan akan firman Tuhan, tentang menaikkan pujian, tentang berdoa, bahkan ada lebih lagi Tuhan berikan kalian kesempatan untuk belajar. Itu semua hal yang harus kita syukuri, dan senantiasa kita ingat bahwa Tuhan itu baik, dan oleh karena itu sikap hidup kembali yang harus kita lakukan dan kita bangun adalah oke, dengan jalan yang Tuhan berikan ini, tentunya jalan yang tidak sia-sia ya, tapi senantiasa hal yang memotivasi kalian semua untuk itu diperjuangkan dengan mau bekerja keras, dengan belajar, dengan bertekun, mengalami latihan-latihan di sini tentang ketertiban, kedisiplinan, kerapihan, ketaatan, kerajinan. Tentu kalau tentang iman ya, karena dasar yayasan ini juga berdiri atas iman, yang utama itu yang mendasari kalian semua untuk dapat mencapai kepada cita-cita yang akan datang, menjadi orang yang sukses, yang takut akan Tuhan juga. Dan tentu hal ini juga kalian perlu terharapan suatu saat nanti akan mengambil bagian dalam kehidupan sebagai masyarakat Indonesia yang baik. Ingat, ini Hari Sumpah Pemuda ya. Nah, jadi ini juga Hari Sumpah Pemuda yang kalian juga harus memiliki panggilan hidup dari tanah yang Tuhan berikan untuk kalian ada, yaitu Indonesia. Ya, berikanlah sumbangsih nantinya ke depan, sumbangsih kalian dengan apa yang bisa kalian berikan kepada bangsa ini, kalian berikan kepada bangsa ini, ya, dengan tentu takut akan Tuhan. Ya, begitu teman-teman.